Mari kita buka sama-sama ya dalam Efesus pasal yang ke-6 ya. Bisa buka PowerPoint. Nah, ya. Kita akan baca sama-sama dalam ayat yang ke-10. Ini suratan Paulus kepada jemaat di Efesus ya. Efesus near your place, right? Pastor Huli. Efesus, Filipi. Jadi di Filipi Paulus tuh ngalamin sesuatu yang gak enak. Di penjara, harus ngalami tantangan. Memberitakan Injil itu bukanlah gampang, tapi harus ada resiko hidupnya. Mengalami kematian, tantangan, rintangan, ada penjara-penjara yang dibuat untuk Rasul Paulus. Have you been in Filipi, Pastor? Ya, Filipi ada penjara. There's a prison there for Apostle Paul. Ya, itu adanya di Yunani. Ya, so from your place is not far, right? From Albania. Ya, so from Macedonia, near Makedonia. Ya, so sehingga Paulus mencatatkan ayat ini, dibilang begini. Akhirnya, semua bilang akhirnya. Dalam bahasa Inggris, finally. Ya. Finally, akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Bukan kekuatan kuasanya kita. Of course, everyone has own strength. Setiap kita punya kekuatan kita sendiri. Tetapi kekuatan kita tidak akan mampu bisa menghadapi tantangan dunia ini. Tetapi kita kuat karena ada kekuatan kuasa Tuhan dalam hidup saya dan saudara semuanya. Katakan amin. Next. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Katakan kenakanlah. Artinya tidak otomatis dikasih. Kenakanlah itu sesuatu kerjaan yang aktif. Kenakanlah. Apa itu jas itu datang sendiri sama saya? Itu namanya apa? Sulap. David Copperfield. Ya, enggak. Tapi kata kenakanlah is aktif. Kenakanlah. Artinya kita harus ambil dan kenakan. Ya, kenakanlah. Seluruh, katakan seluruh. Artinya gini, Tuhan itu sudah siapkan. Dia udah provide everything. Kita cuma kenakan, we just using. Tuhan sudah siapkan, katakan siapkan. Seluruh, katakan seluruh. Enggak sebagian, enggak setengah, enggak 99%, tapi kenakan seluruhnya senjata Allah. Supaya kamu dapat bertahan melawan apa? Tipu muslihat iblis. Berarti iblis itu suka menipu, saudara sekalian. Iya, dia suka menipu. Kebanyakan daripada kita ditipu sama iblis. Selalu berkata, oh, suamimu gak akan bisa berubah. Oh, anakmu never change. Ya, anakmu akan begitu-begitu aja. Ya. Oh, penyakitmu itu akan membawa engkau kepada kematian. Oh, persoalanmu itu tidak akan selesai-selesai. Sehingga tipuan-tipuan yang dilakukan oleh iblis itu, he is a liar, even a father of liar. Dialah bapa penipu. Katakan iblis adalah bapa penipu. Iya. Tapi bukan berarti kalau ada teman kita yang nipu, dia iblis. Iblis kau. Sibolis. Ya.
penipu ya. Iblis bisa pakai manusia, tapi bukan berarti dia iblis. Kalau kau sedang ribut-ribut di rumah ya, dengan istri kau, dengan istrimu, dengan suamimu, jangan sekali-sekali bilang iblis kau. Ayo, siapa yang cepat-cepat keluar pakai kata-kata iblis kamu gitu ya. Of course, iblis bisa pakai semua orang, bukan berarti mereka iblis ya. Karena begitu dibilang iblis, itulah sumber sulutan ya. Akhirnya tadinya aman-aman jadi rame, jadi ribut gara-gara perkataan kau iblis gitu ya. Yang manis-manis lah berkata-kata kepada orang lain ya. Nah, iblis selalu menipu kita. Iblis selalu menjatuhkan kita. Iblis selalu membuat kita itu jadi lemah. Ditipunya kita. Sebenarnya kita punya janji-janji firman Tuhan yang sangat luar biasa. The promise of God. Yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita dengar. Tapi kita jadi lupa akan kebenaran firman Tuhan. Karena iblis menipu kita setiap saat. Dia berkata, suamimu gak bisa berubah, istrimu gak bisa berubah, anak-anakmu gak bisa berubah. Tapi saya percaya bahwa dengan Tuhan pasti ada jawaban, pasti ada perubahan. Janji-janji Tuhan ya dan amin buat kita semuanya. Tidak ada perkara yang mustahil dengan Tuhan kita. Amin. Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban yang ku perlu. Tabib pembaptis, juru selamatku. Oh haleluya, harapanku. Amin. Enggak cuma ada harapan indah, taman harapan kencana, taman apalagi harapan baru, tapi selalu ada harapan dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ada harapan buat anak-anak muda dapatkan pasangan teman hidup yang luar biasa, yang cinta Tuhan. Amin. Yang udah kawin jangan amin lah. Kok yang udah kawin amennya besar banget. Kasih kesempatan anak-anak muda. Haleluya. Next ya, 12. 1, 2, 3. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di dunia ini. Untuk itu pagi ini saudara sekalian, Tuhan itu kasih seluruh perlengkapan senjata Allah. Katakan seluruh. Supaya kita bisa menghadapi tipuan-tipuan iblis. Bilang sama iblis, gua tahu lu punya tipuan. Amin. Bilang sama iblis, gua udah tahu lu punya trik-trik. Nah, Tuhan kasih perlengkapan senjata Allah. Next. Nah, yang kita akan pelajari pagi hari ini adalah satu perlengkapan senjata Allah yang Tuhan berikan dari sekian banyak perlengkapan senjata Allah. Baik itu adalah ketopong keselamatan, berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Pagi ini kita mau belajar satu saja, yaitu shield of faith. Katakan shield of faith. Katakan shield of faith. Atau tameng. Saya coba pinjam ya. Enggak ada yang dibawa cari-cari, sekolah minggu punya itu dulu ada ya. Kayaknya ini modelnya hampir persis lah. Ya, berikan apresiasi buat ibu-ibu dapur yuk. Yeah. Karena ini saya ngambil dari dapur. Ya. Jadi ibu-ibu dapur yang luar biasa. Udah makan satenya kemarin? Yang belum order lagi nanti ya. Ya.
Jadi ini adalah shield of faith. Ya, Pak Abeng boleh maju, Pak Abeng. Ibaratnya Pak Abeng ini adalah Roman soldier. Pak Abeng boleh, Pak. Nah, Pak Abeng pegang ini biar saya bisa ngomong, saya bisa jelaskan, ya. Atau dalam bahasa Indonesia disebut tameng. Katakan tameng. Ya. Nah, tameng. Shield of faith. Kita akan belajar bagaimana shield of faith. Pegang agak di atas sedikit. Ya. Shield of faith. Bagaimana shield of faith ini merupakan perlengkapan senjata Allah bisa melawan seluruh tipuan-tipuan muslihat iblis. Kita cobalah beberapa serangan-serangan yang akan dilawan ke Pak Abeng sebagai seorang yang beriman atau dalam Roman soldier, tentara Romawi gitu ya. Ya. Coba Chris, Glenn ya sama Joshua maju ke depan. Saya coba cari Nerf gun, rupanya udah nggak ada lagi. Kalau ada Nerf gun sebetulnya lebih enak, ya. Nah, ibaratnya mereka adalah musuh lawan, atau kita bisa bilang mereka adalah contoh iblis. Kok ketawa? Contoh kan? Yang paling kenceng BK ya, Glenn. Nanti bilang BK ngana dapa nanti ngana setelah ini bilang setelah ibadah ngana dapa BK. Ya, ini ibaratnya ininya lah senjatanya. Ya. Nah, karena nggak ada Nerf gunnya, saya pakai ini saja. Jadi buat mereka Roman soldier, ya mereka pakai panah saudara sekalian, musuh, dan mereka taruh di dalamnya adalah poison, ya racun. Yang kedua, mereka juga dip panahnya itu di saudara sekalian pakai fireballs. Yang pertama poison, didip di poison. Yang kedua mereka pakai fire. Makanya dalam terjemahan bahasa Indonesia anak-anak panah. Seringkali kita berdoakan begini, Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, the arrow of the fire from devil, ya. Tuhan kami berdoa setiap anak-anak panah kuasa si setan itu menghancurkan kita. Karena setiap kali datang anak panah itu datang kepada pikiran kita saudara sekalian. Pak Abeng langsung. Jadi kalian akan serang Pak Abeng. Ya. Serang Pak Abeng sebanyak-banyaknya sampai Pak Abeng kena. Ya. Oke. Pakai ini aja ya. Pakai ini. Jadi ini apa namanya? Apa sih namanya? Kalau ini kan buzurnya, ini apa? Panahnya, ini panahnya. Ya, ngana boleh dari sana, dari sini, ngana ngoni, ngana ini dua-dua ngana. Ini dia apa? Keris apa? Ngoni, ngono. Oke, pokoknya lawan kalau habis pelurunya ambil lagi di sini ya, ambil lagi pelurunya, oke? Nah, ini dia tamengnya. Silakan, 1, 2, 3. Dekat-dekat nggak apa-apa, dekat-dekat. Serang. Cepat. Kenain. Nah, kena. Ngono udah dapat 2 kali, ngoni belum, ngana belum. Nah, oke, stop, ambil lagi. Bagaimana Pak Abeng kira-kira? Terlampau kecil. Can you imagine? Pak Abeng bilang terlampau kecil.
too small. Ya. Untuk itu setiap hari iman kita itu bisa bertumbuh lebih lagi dan lebih lagi. Katakan amin. Ya. Ambillah seluruh perlengkapan. Perlengkapannya sudah disiapkan, sudah di-provide. Tinggal kita mau ambil atau enggak. Pak Abeng ambilnya yang kecil. Pak Abeng bilang, saya bukan ambil, saya dikasih. Contohnya Pak Abeng ambil. Tapi ada yang lebih besar lagi. Tergantung kita atau saudara mau atau tidak. Salah satu bagaimana kita bisa menumbuhkan shield of faith dalam kita, yaitu dengan persekutuan ibadah orang-orang percaya. Boleh katakan amin? Coba siap? Ya, ngana ngoning, ngene, ya musuh. Nah, sekarang ini coba lebih dekat lagi, pokoknya lebih dekat ya, lebih dekat. Kalau kurang ambil lagi bolanya, ya panahnya. Jadi ingat saudara sekalian, ini adalah deep di dalam poison. Kalau ini kena kepada kita, kepada musuh saudara sekalian, ini akan mematikan. Untung kena Trump cuma kupingnya aja. Yang nembak anak umur 20 tahun dari 200 meter, kurang pengalaman kali ya. Iya. Kurang belajar, mesti belajar sama ini mereka bertiga ini. Iya, 200 meter men, coba-coba. Tapi satu sisi juga ada yang sudah melihat juga, we don't know. Kenapa dibiarin katanya. Ya. Kita berdoa yang terbaik buat bangsa ini, katakan amin. Yang sudah citizen 5 November berdoa, saudara memilih untuk presiden bangsa ini. Karena pilihan kita juga akan menentukan buat bangsa ini ya. Yang sudah berapa mulai, 18 apa 21 ya milih, saya lupa. 18 sudah bisa milih ya, high school ya, jadi milih. Oke, siap menghadapi, oke? Ya, tambah lagi. Pokoknya maju dekat-dekat, sekeras-kerasnya ya. Maju dekat, serang. 1, 2, 3. Ambil lagi bola cepat. Serang lagi terus. Nah, ini nggak bilang-bilang ampun. Karena dia punya shield of faith. Nah, pegang lagi Pak. Yuk tepuk tangan buat Ngana sama Ngono. Nah, thank you. Nah, Roman soldier akan bungkus shield of faith-nya dengan skin of animal. Dan di deep in the water. Kalau dia punya anak panah seruaskan akan kena ke shield of faith, maka anak panah tadi, berapi tadi akan mati. Karena skin animal yang sudah deep in the water. Untuk itu makanya Yesus harus pergi ke Kalvari. Dia naik ke atas bukit Golgota dan dia disalibkan. Menjadi korban buat kita. Dia yang protect hidup saya dan saudara semuanya. Berikan tepuk tangan. Thank you Pak Beng. Next. Nah, back. Yang pertama, perisai iman itu adalah sebuah prioritas. Katakan, perisai iman adalah sebuah prioritas. Shield of faith is the priority. Next. Kita baca, ini ayatnya dalam ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Dalam
segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Pergunakan kebenaran firman Tuhan, use the word of God untuk melawan tipu muslihat iblis. Tetapi banyak kali kita pergunakan ayat firman Tuhan untuk pakai kebenaran kita sendiri. We are using untuk memprioritaskan promosi tentang diri kita. God said, the Lord said. Tapi using the word of God untuk memadamkan anak panah kuasa si iblis. Dalam segala hal, dalam bahasa Inggrisnya gini, above all. Katakan above all. 1, 2, 3. Di atas semuanya. Di atas bukan 1. Di atas bukan 2, di atas bukan 3, di atas bukan 4, di atas bukan 10, di atas bukan 100, tapi di atas semuanya. Harusnya diterjemahkan begitu. Above all else, di atas segalanya. Pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Untuk itu, shield of faith itu adalah prioritas kita semuanya. Katakan prioritas. Menghadapi banyak tantangan hidup ini, yang kita perlu prioritaskan adalah shield of faith. Apakah shield of faith nanti kita akan bahas di akhir. Kita nggak prioritaskan kekuatan kita nggak prioritaskan uang yang kita punya, kita nggak prioritaskan orang lain, kita nggak prioritaskan teman, sahabat, bukan yang nggak penting, tapi ada prioritasnya. Waktu engkau bangun pagi, saudara sekalian, ada banyak dalam pikiran kita. Tapi mana sih prioritasnya? Yang paling penting yang kita harus lakukan. Buat orang yang minum kopi, penting gak minum kopi saudara sekalian pagi-pagi? Buat orang yang minum kopi. Tapi ingat, minum kopi itu bikin bau mulut kita. Ya, jadi kalau minum kopi jangan lupa bawa makan permen atau gosok gigi. Karena salah satu yang bikin mulut bau itu adalah kopi. Jadi kalau istri kita bilang, ih mulut lu bau gitu, minum kopi ya. Karena kebanyakan minum kopi, sering-seringlah pakai apa, ya. Karena baik untuk menjaga mulut juga tidak smell bad gitu ya. Kalau smell bad bagaimana mau bersaksi? Bisa kena pengurapan. Ya. Bangun pagi itu ada prioritasnya. Ya kan? Begitu bangun pagi, oh ya ingat Tuhan. Bangun pagi ku terus. Ya, itu kata Busut atau siapa yang terjemahin lagu itu. Ya, bangun pagi ku terus mandi. Ya, kalau winter kan kita mandi seminggu sekali kan? Ya, ada orang Indo nih datang, ya kan? Mandi gak? Mandilah. Saya sehari mandi 2 kali. Orang Indo datang sehari mandi 2 kali, saudara sekalian. Ini di summer time, mandi harus sehari 2 kali. Aduh, mana tahan katanya. Saya bilang begini, ini bukan Indonesia bro, saya bilang gitu. Ya, padahal masih muda. Ini Amerika, kita mandi. Ya kalau winter seminggu sekali. Dia gini, oh seminggu sekali. Iya kalau summer paling ya sehari sekali lah atau 2 hari sekali lah gitu. Kalau ke taman dia, wah kaget dia. Ya siapa yang mandi seminggu sekali?
Ya. Nah, untuk itu saudara sekalian, ada prioritas, katakan ada prioritas. Begitu menghadapi segala keadaan, keadaan itu adalah banyak hal yang kita hadapi. Misalnya begitu ketemu, diomongin orang di big fan, dalam segala hal, yang dipakai apa? Emosinya dulu, marahnya dulu, ya, ngomel-ngomelnya dulu. Kalau misalnya orang di big fan langsung ngomongin kita, kita langsung marah, hari itu hari kita menjadi hari yang tidak enak, penuh dengan kemarahan. Kalau misalnya dengarkan omongan pagi hari, ya bapak-bapak ngomongin sesuatu dan ibu-ibu ngomel-ngomel lagi, itu membuat hari kita jadi hari yang tidak enak. Dalam segala keadaan, katakan dalam segala keadaan. Kalau engkau sedang menghadapi sesuatu, ketemu dengan dokter, siapkan hatimu dengan shield of faith. Kemarin papa saya ditakut-takutin dokter, saudara sekalian. Dokter itu bisa nakut-nakutin. Dia bilang di pacemakernya kemungkinan itu ada tumor, dia bilang. Bukan di jantungnya, pasang pacemaker itu ada tumor, dia bilang. Jadi bapak harus ginilah sampai yang terakhir harus CT scan. Total together terakhir bayar 15 juta. Ya, namanya pendeta tetap pendeta dan manusia. Ada kekhawatirannya. Keponakan saya cucunya Krista bilang ini, dia telepon. Setiap kali papi saya nggak langsung ngomong. Cucunya bilang, Om Ferry udah tahu belum bla 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 begini. Ya saya telepon. Sebagai anak kuatin, Pi nggak usah khawatir, nggak usah takut, ya. Kalaupun itu terjadi, kita percaya Tuhan akan bekerja dalam segala perkara. Om Ferry, Opa tuh udah mulai lemas, ya karena ditakutin dokternya, ya. Yang pertama dokter yang meriksa CT scan-nya, USG-nya. Yang kedua dokternya sendiri, ya yang sangat terkenal, Dokter Utoyo di Kelapa Gading, dokter jantung, ya yang ngomongin dia. Begitu sampai pada waktu dia mau lihat hasilnya, dokternya bilang lagi, iya ya, kok kelihatannya ada something. Dia pergi setengah jam konsultasi dengan yang lain, saudara sekalian. Ya, tapi saya udah siapkan ngobrol dengan dia. Nah, ini pentingnya shield of faith itu adalah teman sahabat yang lain. Boleh katakan amin? Iya. Nah, hasilnya dia bilang, akhirnya dia bilang gini, Fer, dokter bilang gak ada apa-apa tuh katanya. Cuma karena papa saya itu tangannya bengkak, di sini kakinya bengkak, di sana Indonesia tangannya bengkak. Dia bilang begini dokternya, orang tua memang begitu katanya, udah umur 80, ototnya itu kadang-kadang lemah, dia bisa bengkak. Jadi kalau misalnya habis jalan kaki atau habis melakukan sesuatu bengkak, kaki dinaikin, diistirahatkan. Dokternya cuma ngomong begitu, saudara sekalian. Kita nggak tahu apa-apa, bisa terjadi apa-apa dalam hidup kita. Tapi Paulus bilang begini, dalam segala hal, above all, pergunakanlah perisai iman. Boleh katakan amin? Apapun yang dihadapi, ya, everything that you are facing, taking the shield of faith. Next. Ya. Kita bahas sama-sama. 1, 2, 3. Iman adalah kunci dari semua perlengkapan senjata. Iman. Tuhan itu sudah kasih perlengkapannya. Ada yang berkata begini, Pak, kita kan umat pemenang. Saudara percaya saudara umat pemenang? Yang percaya kita adalah umat pemenang, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan sudah menang di atas kayu salib, ya. Terus ada orang bertanya, kenapa kok kita harus perang lagi, Pak? Kita perang untuk selebrasi pesta kemenangan yang Tuhan sudah berikan. Karena iblis itu dia tidak puas, nggak pernah give up.
Kalau dia kalah sekali, dia nggak mundur. Tapi ingat, kita tuh sudah umat pemenang. Jadi kalau kita disuruh perang, kita mau menunjukkan kepada iblis untuk pesta kemenangan. Celebration of victory, katakan amin. Sebab Tuhan sudah memberikan kemenangan buat kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yesus memegangku, katakan, dengan tangan kanannya. Yesus memberiku apa? Yesus sudah memberikan kemenangan. Sebelumnya dia sudah provide kemenangan buat kita. Kalau kita disuruh berperang karena iblis tidak mau kalah, iblis tidak mau mundur, kita mau celebrate, kita mau katakan sama iblis, lu udah kalah. Dan kita mau terus rayakan kemenangannya Tuhan dalam hidup setiap kita semuanya. Iman is the key, faith is the key. Dalam segala keadaan katanya jangan lupakan perisai. Kalau buat driver sekarang, kalau lupa bawa handphone, apalagi nggak tahu jalannya, dia balik rumah pasti. Kalau mungkin lupa dompet, oke nggak saudara sekalian? Kenapa, Pak Ari? Oh, ada SIM ya? Tapi masih oke, Pak. Kalau hati-hati jalannya. Karena kan polisi nggak selalu berhentiin kita. Ini bukan saran. Tapi kalau saudara lupa SIM kadang-kadang, apalagi waktunya sudah mepet gitu ya. Saudara, iya yang penting kita jalan hati-hatilah. Kalau dibilang 55 ya 55 lah gitu kan. Kalau stop sign ya stop sign lah ya gitu. Jangan ngikuti jalannya kita sendiri. Tapi kalau udah nggak tahu jalannya, lupa handphone, stres Pak Ari. Waduh, bagaimana mau jalannya ini? Stres, iya kan? Kita nggak tahu jalannya. Kalau masih ketinggalan dompet, SIM, ya cincailah. Yang penting hati-hati. Tapi ini, ketinggalan ini. Nah, apakah kita juga masih sama saudara sekalian? Memberikan prioritas, nggak melupakan shield of faith dalam hidup kita, dalam hidup saudara. Karena kita terus mau menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Karena kita terus mau celebrate pesta kemenangan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Katakan amin. Next. Perisai iman merupakan, sama-sama baca 1, 2, 3. Iya, perisai iman adalah garis yang pertama. Karena dia ada di depan. Pastor, can you come here, Pastor? Ini yang pertama. Amin. Karena selalu kalau pakai shield of faith seperti begini. Ya, ketopong keselamatan di atas. Baju sirakan keadilan ada di belakang. Dan juga berkasutkan kerelaan memberitakan Injil ada di kaki. Ini yang paling depan. Sekarang menurut saudara yang gak dilindungi itu yang mana kira-kira? Ayo. Yang gak dilindungi yang mana? Fred, mata gak dilindungi. Apalagi kata Pak Abeng mata. Pak Ari? Kaki tadi kan udah berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Oh itu bawahnya, kaki ininya ya pakai, kalau Roman soldier kan dia pakai ini. Kamu udah pernah jadi Roman soldier ya? No, the one is not protection, is your back. Really? Yang gak dilindungi yang dari belakang. Bagaimana kalau Alkitab juga gak mencatatkan Pak Ari, ada perlengkapan senjata di belakang. Kenapa coba?
Artinya apa rohaninya? Kalau kamu membelakangi Tuhan, kalau kamu tinggalkan Tuhan, gak ada perlindungan. Kalau kamu gak setia sama Tuhan, kata kitab Yeremia yang tadi kita baca, tidak ada perlindungan buat orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Karena belakang artinya meninggalkan Tuhan, tidak setia dengan Tuhan, tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, tidak mengobarkan api karunia rohani itu dengan Tuhan. Untuk itu tadi Yeremia tadi kita dengar, ayo kita berlaku setia sungguh-sungguh dengan Tuhan. Katakan amin. Thank you Pastor. Next. Yang kedua, yang pertama prioritas, yang kedua purpose, tujuannya. Baca 1, 2, 3. Tujuannya adalah memadamkan semua anak panah api si jahat. Ini tujuannya ditaruh skin animal. Waktu datang memadamkan kita, mau menghancurkan kita saudara sekalian dengan poison, dengan anak panah. Maka dia tujuannya memadamkan. Katakan memadamkan. Next. Bagaimana caranya? Ini komunitas beriman. The faith community become the shield of faith. Alkitab berkata begini, kalau banyak penasehat akan sukseslah hidup kita. Banyak penasehat artinya hidup di dalam sebuah komunitas. Tidak baik kalau engkau seorang diri saja. Aku akan berikan kepadamu helper, penolong, bukan helder. Helper, bukan itu manggonggong. Toki Padia. Ini helper, penolong, katakan helper. Komunitas of faith bukan helder. Amin. Ya. Kalau saudara merasa, oh Pak Pendeta marahin saya, bukan dimarahin, diingatkan. Emang ada pendeta yang helder? Kalau pendeta ingatkan, kalau ada teman ingatkan, pemimpin ingatkan, itu sebagai komunitas of faith. Ya, tadi kalau ada serangan, ya, kalau kita punya kawan sama-sama menyerang sama, Pak Beng boleh lagi Pak Beng, sini Pak Beng sama saya. Tapi nggak ada nganang-ngonil ngene lagi, kita berdua aja. Kalau ini Pak Abeng punya tameng lagi, ya Pastor here. Pastor juga punya tameng ya. Ibaratkan ini gede lah, ya. Ibaratkan gede, ini ibaratkan juga gede ya. Dalam imagine saudara. Sama-sama. Diserang sama ngana-ngoni ngane tadi. Saudara sekalian, kita sama-sama menjaganya. Kita jaga sama-sama, together. Say together. What in your language together in Albania? Bas. Ya. You know Bas in our language? Basque. Oh Basque. Basque. Susah banget ya bahasa dia. Bahasa lu susah amat sih. Hah? Coba bayangin, kita bertiga nih. Walking together. Jalan sama-sama. Iya kan? Ini takut apa nih? Oh takut diserang, berhati-hati. Jalannya gini dong, tegap dong. Straight. Oh gini ya? Gini. Oh berhati-hati. Coba bayangin, komunitas of faith diserang. Kita bersama-sama, katakan bersama-sama. Makanya kalau udah punya istri diajak sama-sama. Kalau masih pacaran digandengin, umur 50 dilepas sendiri.
Udah umur 60 tahun, lu jalan sendiri lo. Kayak nggak punya mata ngana. Bajalan sendiri jongana. Ya. Bye-bye, pegang tangannya. Amin. Bukan berarti mau sosok romantisan. Kita bikin romantis. Orang bikin romantis. Bukan itu. Artinya kita mau menjaga sama-sama. Amin. Jaga sama-sama saudara sekalian. Ya, itu maksudnya komunitas of faith. Kenapa di gereja kita ada komsel, ada thank you. Ada home church. Itu membuat komunitas beriman. Komunitas beriman tidak saling menghakimi, tidak menjudgment, tapi saling mengingatkan. Kalau enggak ngapain sih kita capek-capek gitu kan, udah capek kan kerja. Tapi tahu enggak saudara sekalian, di tengah kecapean saudara, iblis menyerang saudara. Waktu saudara capek, saudara tired, gampang marah, gampang emosi. Apalagi duitnya kecil, udah capek, kecil duitnya. Panas pula summer ini lagi panas. Panas itu bikin emosian. Sedikit jadi besar. Karena gini, itu anak panah, iblis nyerang kita. Begitu kena saudara sekalian, ada minyaknya. Kalau nggak ada airnya, kalau ada minyak itu menyulut. Tambah besar. Dari perkara yang kecil jadi perkara yang besar. Tapi kalau dia ada shield of faith, ada skin of animal yang didip dengan water, maka itu akan mati. Makanya kita perlu pakai dan kenakan. Dalam komunitas beriman. Saya berdoa saudara yang belum berjoin dalam cool kita, katakan cool. Cool community of love. Cool, COOL. Ya. Community of love. Ya. Tumbuh bersama, memenangkan jiwa dalam unity. Ayo join sama-sama. Artinya apa? Kita membangun sebuah kekuatan. Saudara nggak perang sendiri, saudara nggak melawan iblis sendiri, tapi kita melawan bersama-sama. Bangun di tengah-tengah keluarga, mesbah doa keluarga saudara, lebih kuat lagi. Artinya saudara nggak pakai kekuatan kita ketika saudara berdoa bersama dengan istri, dengan suami. Artinya saudara sedang menggalang kekuatan untuk kita pegang dan ambil shield of faith. Next. Ya. 1 Yohanes 5, 4, 1, 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Itu ialah iman kita. Istri punya iman, suami punya iman, Pak Abeng punya iman, Ibu Jessica punya iman, Bu Moren punya iman, ya, Ming Ming punya iman. Kok Ming Ming? Ming Ming anggota kul setianya Pak Abeng, biasa duduk di sini, ya kan? Siapa lagi anggota kulnya? Ada Pak Manto, siapa lagi? Semuanya bersama-sama, ya ada Pak Andreas, ya ada mamanya Pak Andreas, ya Pak Budi. Satu kesatuan kekuatan. Next. Ketiga, yang pertama tadi adalah prioritas, yang kedua tadi apa? Ingat? Tujuan. Yang ketiga, perlindungan, perisai iman. Iman itu protection. Next. Ya. Sama-sama baca, 1, 2, 3. Pada pertemuan pertama setan dengan manusia dia melemparkan anak panah pertama ke arah Hawa, dan anak panah pertamanya adalah keraguan. Ingat, keraguan. Saya udah jumpai beberapa anak-anak muda yang ketemu dengan teman-temannya orang Islam, dan mereka lebih expert jelasin Islam daripada kita anak-anak Tuhan. Remember, saya pernah ketemu waktu kemarin nganter hamba-hamba Tuhan di City Hall. Orang Islam dengan semangatnya bergairah memberitakan Injil di City Hall. Mana gereja? Semangat dia berteriak-teriak. Kita kan biasanya nginjil di City Hall one to one dengan dia. Ini orang-orang Islam. Islam is growing.
religion in United States, di Amerika. Negaranya Albania adalah negara dikunjungi oleh Rasul Paulus. Injil masuk pertama kali di negaranya. Roman 15, 19, right? Baca Roma 15, 19 itu negaranya dia sekarang. Dan hari ini 90% negaranya dia adalah Muslim. Dan dia jadi Muslim. Saudara udah dengar minggu lalu. Artinya kita perlu proteksi. Kalau orang tua nggak ngomong di rumah, yang ngomong temennya. Temennya ini sedang bergairah nih. Kalau you nggak ngomong di rumah, kita nggak ngajarin di rumah. Apalagi nggak maksain anak untuk datang ya ke gereja, ke rumah Tuhan. Yang ngomong tuh temennya, dan temennya sangat dekat sekali. Ini saya udah jumpai beberapa anak loh di youth kita. Dan mereka lebih tertarik. Makanya Ibu Lindi pengen ngobrol soal Islam dengan anak-anak kita ini. Karena mereka lebih nyata teachingnya. Next. Keraguan tentang Yesus, keraguan tentang juru selamat, keraguan tentang salvation. Kita baca Kejadian 3:1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat dan dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu apa? Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan. Ini udah penipuan. Dikatakan semua pohon, padahal Tuhan bilang semuanya boleh di. Next. Apakah yang setan lakukan pada waktu itu? Dia menembakkan anak panahnya ke dalam hati Hawa untuk apa? Mempertahankan integritasnya Tuhan. Ya, mempertanyakan integritasnya Tuhan, mempertanyakan. Next. Kejadian 3:24, yuk sama-sama bantu saya. 1, 2, 3. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu akan mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan. Iblis nggak pernah give up. Datang lagi bilang, enggak, kamu nggak akan mati, bohong kamu. Dibuat keraguan. Generasi muda yang tidak kuat imannya diragukan hari-hari ini. Next. Yang keempat, yang pertama tadi prioritas, yang kedua tadi apa? Apa? Tujuan. Yang ketiga, proteksi. Yang keempat, kepemilikan. Shield of faith menjadi bagian milik kita. Next. Kalau sudah milik, artinya udah punya kita. Untuk itu dibilang begini, angkatlah, katakan angkatlah. Bahasa Inggris above all, kenakan. Indonesianya kenakan. Sebetulnya harusnya angkatlah ya, ambillah, kenakan ya. Same thing. Kenakanlah, angkatlah. Udah ada, jangan diplototin. Udah ada nih firmannya dalam kita. Udah ada nih pelurunya dengan kita. Kita perlu angkat, kita perlu pakai. Next. Dengan apa? Melatih dan mengaktifkan. Minggu lalu saya ketemu sama Freddy, dia bilang ini, Pak, Bapak mesti latihan angkat berat. Kita semakin usia tua Pak, otot-otot kita akan semakin lemah. Kalau Bapak nggak melatih otot-otot Bapak, nanti Bapak akan lemah ototnya. Thank you Fred. Tapi minggu ini saya belum ke gym Fred. Hopefully minggu depan, minggu ini sibuknya luar biasa sampai nggak bisa ke gym. Harusnya kita biar sibuk apapun harus. Iya kan? Demikian pun exercise seperti itu. Exercise your faith. Saudara ayo di rumah angkat, ya beli barbel walaupun sedikit kecil ya, tapi latih otot-otot kita saudara sekalian. Kalau enggak di belakang di gereja juga ada saudara sekalian. Ya saudara bisa latih.
Iman itu ibarat otot yang bisa mengecil atau berkembang. Kecil atau berkembang. Kalau dilatih ototnya besar. Kalau nggak dilatih ototnya kecil. Kenapa tiba-tiba saudara jatuh? Tiba-tiba nggak ada batu nggak apa saudara melayang. Karena ototnya semakin kecil melemah. Bukan karena batunya besar. Karena ototnya nggak pernah dilatih. Untuk itu kita perlu melatih otot kita. Next. 2 Tesalonika 1:3, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara dalam menang. Dan memang patutlah demikian karena apa? Nah, karena dilatih imanmu bertambah. Katakan bertambah. Pak Abeng mau yang ini, tamengnya, shieldnya atau yang ini Pak Abeng? Untuk jadi yang seperti ini harus dilatih. Kalau enggak segini terus, kita akan sibuk, susah untuk ngelawan saudara sekalian. Untuk itu kebanyakan sibuk, banyak masalah terus dalam hidup kita dan enggak kelar-kelar. Karena kecilnya shield of faith. Kita perlu latih supaya otot kita semakin besar. Yang mau katakan amin. Ya. Karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Kalau shield of faith-nya bertambah besar, cintanya sama istri semakin kuat, cintanya sama suami semakin kuat, cintanya sama anak-anak semakin kuat, semakin bertambah-tambah. Cintanya dalam gereja Tuhan akan semakin kuat. Cintanya kepada saudara-saudara seiman akan semakin kuat. Katakan amin. Lebih daripada itu, cintanya kepada Tuhan akan semakin bertambah. Next. Aktifkan iman dengan memperkatakan. Bagaimana kita melatihnya? Aktifkan iman kita dengan memperkatakan. 2 Korintus 4:13. 1, 2, 3. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu apa? Aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu juga kami. Bagaimana mengaktifkan shield of faith dengan berkata-kata? Kita nggak ngomongin soal masalah terus dalam rumah tangga, kita nggak ngomongin terus soal masalah di pabrik, tapi sudah berkata-kata faith dalam rumah tangga kita. Sehingga iman itu bertumbuh. Gak salah kalau pulang, oh saya punya kawan mesinnya rusak, oh ini. Mesin mah selalu rusak bro dan sis. Kita gak ngomongin, aduh tadi saya diomongin ini, saya marah setengah mati. Boleh-boleh aja tapi gak usah lama-lama. Amin. Mulai perkatakan firman. Karena masalah gak akan habis-habisnya kalau ngomongin masalah dalam hidup kita. Waktu engkau memperkatakan firman yang kau baca, itu sedang menumbuhkan otot iman dalam hidup setiap kita semuanya. Aduh saya tersinggung sekali dengan dia. Tadi di Big Fan ngomongin saya begini-begini. Saya marah sekali. Blah, blah. Itu sampai 1 jam ngomongin itu saudara sekalian. Saya sama Bu Lindi udah bilang, stop. Kepanjangan dia bilang, boleh 1 menit, 5 menit ngomongin masalah. Let's start ngomongin firman. Baca tiap pagi, renungkan, sharingkan, ngobrol dengan anak di rumah. Soal toko, ya udahlah. 1,5 jam boleh, 10 menit boleh, tapi jangan habiskan waktu ngomongin masalah. Nggak habis-habis masalah itu, amin. Tapi ketika kita perkatakan firman, ada kekuatan yang baru muncul dalam kita. Next, saya akan akhiri 2 ayat 3 ayat lagi. Kita baca dengan cepat. Filipi 1:6, 1, 2, 3. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan apa? Meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari. Kalau iblis menipu kita, nggak ada jalan keluar, kamu akan mati, kamu akan masalah.
orang tuamu nggak akan berubah, orang tuamu akan mati. Oh, suamimu nggak akan berubah. Ini lihat ayat-ayat ini. Mazmur 107:20, 1, 2, 3. Disampaikannya firman-Nya dan sembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari Yesaya 26:3, 1, 2, 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan, sebab kepadamulah ia percaya. Imam musik boleh maju ke depan, next. 1 Korintus 15:57, 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah apa? Memberikan kepada kita apa? Kemenangan, katakan kemenangan. Nah, ada masalah kita katakan ada kemenangan. Perkatakan, gak memperbesar masalahmu, gak memperbesar urusan rumah tangga, tapi perbesar kapasitas iman kita. Ayo mulai perkatakan firman Tuhan kepada anakmu, kepada suamimu, kepada istrimu. Share. Yesaya 54:17. Setiap senjata yang apa? Ditempa terhadap engkau tidak akan apa? Tidak akan berhasil, katakan amin. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan apa? Engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Next. Masih ada apa? Udah habis. Terakhir ini. Yuk, kita bangkit berdiri sama-sama. Kita baca ayat yang terakhir. Slide yang terakhir. Let we stand together. 1, 2, 3. Iman Anda bukanlah kepada iman itu sendiri, tetapi iman Anda lah kepada. Jadi iman itu kepada Yesus Kristus, bukan iman kepada diri sendiri. Yuk ayat yang terakhir kita baca. 12:2 Ibrani. 1, 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang bawa iman itu kepada, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Allah yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Katakan amin. Mari kita latih praktis iman kita di dalam community of faith, ya, dalam keluarga rohani. Kita punya kul, ada komunitas of love, ada kulnya Yuncara, ada kulnya Timotius, Ibu Nova, Pak Abeng, ada kulnya Dewasa Muda, Andrew, ya, ada kul keluarga muda Ivan. Ayo kita buat yang lain lagi yang belum ikut dalam komunitas of love. Ada anak-anak muda, saudara sekalian, youth. Sehingga ini akan membentuk shield of faith. Karena hari-hari ini perjuangannya adalah perjuangan yang tidak mudah. Saya percaya kalau hal ini disampaikan di atas mimbar, ini adalah suara Tuhan. Perkenanan Tuhan buat saudara semuanya. Kita punya jam-jam doa, ada hari Selasa. Sengaja dibuat yang gak bisa Selasa malam, Pak kemalaman Pak. Padahal sih gak kemalaman juga karena ini 1,5 jam kita. Ya kalau bilang sudah kemalaman ya ada hari Sabtu pagi, jam 7 pagi saudara sekalian. Kita menyembah, kita sedang membangun shield of faith dalam kita. Dan saya percaya saudara akan mengalami kekuatan menghadapi semua tantangan yang kita nggak tahu datang bertubi-tubi dalam hidup kita. Haleluya.